mulai bisa masuk ujian. Jadinya kan tidak belajar anak yang ikut sama dan itu nanti belajarnya ini kurang ternyata malah jadi iya, masalah kan disiplin pagi itu udah pemanasan dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya benar bisa dengar ya, jelas ya? Jelas, Bisa, Bu. Bu. Oke. Apa tampilannya sudah kelihatan? Modulnya? Sudah belum? Sudah ya, oke. Kita langsung mulai. Sudah penuh record juga. Mudah-mudahan nggak trouble kayak yang kemarin trouble hasil recordnya. Ya. Sudah dicoba modulnya? Sudah. Ya. Oke, kita bahas modul 2, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, pada modul 1 itu kan juga menggambar grafik fungsi kuadrat. Lalu bedanya apa dengan modul 2? Kalau pada modul 1 itu kemarin soalnya tuh ada fx sama dengan sekian-sekian, kemudian ada daerah asal atau domain gitu kan. Kemarin yang modul 1 gitu kan ya, ada daerah asalnya. Nah, kalau ada daerah asalnya berarti kita pakai tabel gitu. Nah, pada modul 2 itu nggak ada daerah asalnya, cuma ada fx gini. Nah, berarti kita nggak pakai tabel. Terus pakainya apa? Nah, pakainya ikuti langkah yang Bu Nur sampaikan ini. Nah, ini ada yang terlewat kemarin sebenarnya. Jadi yang pertama itu untuk menggambar grafik kita tentukan nilai diskriminan. Menentukan diskriminan. Diskriminan kemarin rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari soal ini A-nya berapa? A-nya berapa? 1. B-nya? 6. 6 apa min 6? Oh, min 6, Bu. Min 6. C-nya? 5. 5. Nah, kita masukkan menjadi min 6 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 5. Min 6 kuadrat berapa? 36, Bu. 36. Min 4 kali 1 kali 5 jadinya 20. Nah, 36 kurangi 20, 16. Nah, berarti D-nya, karena 16 kan positif, lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, kemarin bagaimana? Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, gitu. Berarti nanti gambarnya, ini sumbu X, gambarnya gini. Seperti itu. Sekarang yang berikutnya kita tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Maka Fx itu sama artinya dengan Y. Jadi nggak usah bingung kalau Fx diganti Y itu artinya sama. Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, Y-nya diganti 0. Jadi ini 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, jadilah ini persamaan kuadrat. Kembali ke bab 1. Ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya? Min 6, C-nya? 5. Nah, kita faktorkan karena A-nya 1 yang ditulis di sini C kan ya? C5. Terus B-nya
min 6. Nah, 5 itu faktornya berapa dan berapa? 5 sama 1, Bu. 5 dan 1 atau 1 dan 5. Biar jadi min 6, minnya taruh mana? Taruh 1 sama 5. Ya, Taruh. dua-duanya. Min kali min Sama-sama. plus, ya, utang 1, utang lagi 5, utang 6. Sehingga ini jadi X min 1. Nah, karena ini negatif, berarti sini min. Kalau positif, berarti nanti plus. Sama dengan 0. X-nya sama dengan berapa? 1. 1. Yang satunya X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. 5. Nah, berarti ini tadi ya, ini min 1, ini min 5, berarti ini 1, ini 5. Jadi titik potong sumbu X adalah titik itu X, Y. Jadi nanti jangan salah masukkan. Tadi kita kan ketemu X-nya 1, berarti 1, Y-nya tadi berapa? 0. Nah, Y-nya 0. 1,0 dan berapa? 5,0. 5,0. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. X-nya semuanya diganti 0. Jadi 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 plus 5. 0 kuadrat kan 0. 6 kali 0, 0. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5. Atau secara cepat, kalau disuruh nyari titik potong sumbu Y kan X-nya 0. Berarti ini yang ada X-nya coret aja. Maka otomatis langsung ketemu Y sama dengan 5. Itu konstantanya aja. Gitu. Maka titik potongnya berapa, berapa? X, Y? Berapa? 0,5. 0,5, jangan dibalik. Ya, lanjut. Persamaan sumbu simetri. Itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya berapa? Min 6, Bu. Min 6 per 2 A-nya 1. Min ketemu min Plus. plus. Berarti 6 per 2 hasilnya 3. Tuh. Koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak itu XP, YP. X puncak, Y puncak. X puncak rumusnya min B per 2A. Berarti sama kayak yang sumbu simetri tadi. Maka kita nggak usah ngitung ulang. Masukkan aja yang tadi. Tadi kan ketemunya 3. Nah, jadi langsung ambil dari yang tadi. Nah, sekarang kita ngitung YP-nya aja. YP sama dengan D per min 4A. D itu rumusnya apa? Tadi D rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Per min 4A. Nah, berarti B-nya berapa tadi? Min 6, Bu. Min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya tadi? 5, Bu. 5 per min 4 kali A-nya 1. Ini 36 kurangi 20 per min 4. Nah, berapa hasilnya? 16 per min 4. Bu. 16 per min 4 ketemunya min 4. Atau kalau D itu tadi kan kita sudah ngitung di atas ya. Nggak usah dihitung lagi, boleh langsung tulis hasilnya. Itu boleh. Karena tadi kita sudah ngitung gitu ya. Berarti ini ketemunya min 4. Nah, jadi yang jadi modal untuk menggambar adalah titik-titik yang di dalam kurung tadi ada berapa? 1,0, 5,0, 0,5, dan 3, negatif 4. Nah, baru kita gambar. Tadi titiknya tak tulis ini biar nggak ngulang.
1,0, 5,0, 0,5, 3, negatif 4 ya. 3, negatif 4. Nah, kemarin kan Bu Nur sudah bilang, kalau ada nolnya berarti titiknya nempel di sumbu. Kalau 1,0 berarti nempel di sumbu X apa di sumbu Y? Sumbu X, Bu. Nah, sumbu X. Nah, berarti di sini. 5,0 di sumbu X juga. X juga. Kalau 0,5 di sumbu Y. di Y. sumbu Y. Terus sekarang 3, negatif 4. Nah, 3 ketemu dengan negatif 4 di sini. Nah, ini puncaknya. Puncaknya ditulis puncak. Nah, ternyata ini puncaknya di atas apa di bawah? Di bawah, Bu. Nah, di bawah. Jadi nanti jangan sampai salah menghubungkan. Jadi jalannya adalah menuju puncak. Nah, karena puncaknya bawah, menuju puncak itu berarti kita jalannya dari atas ke bawah. Nah, kalau ini pasti satu kemungkinan. Nanti ada grafik yang ternyata cuma ada 2 titik. Misalkan sini sama sini. Nah, ini kalau nggak jeli, ini bisa digambar gini. Nah, bisa juga yang gambar jadi gini. Nah, makanya puncaknya ditulis posisinya di mana. Kalau puncaknya nggak ditulis puncak gitu, nanti kalau 2 titiknya 2 tok gitu nanti salah menghubungkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, gambarnya sesuai tadi ya, memotong sumbu X. Nah, Bu, ini kok nggak sejajar. Ini boleh dipanjangkan. Nah, yang penting itu udah kelihatan bentuknya parabola. Nggak perlu harus sejajar ya. Seperti itu. Nomor 1 ada yang mau tanya? Ya, Bu. Ya, sudah. Oke. Sekarang nomor 2. Kita bahas langsung di sini aja, tapi kalian yang jawab di sini ya. Jadi langsung aja biar kita kebahas semua. Nomor 2, sama kayak tadi, kita cari D-nya dulu. Yuk, siapa mau jawab? Nanti nih salah dibetulkan di sini nggak, Pak? Saya, Bu. Ya, oke, Syah. Mencari D. D rumusnya apa tadi, Syah? B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, ini A-nya berapa? A-nya min 1. B-nya? Berapa B-nya? B-nya 2. C-nya? Oh, kamu putus-putus ya, Ini ya? Oh iya, C. mungkin, Bu. C-nya? Di luar kota di hotel. Oh, ya benar nih, susah. C-nya? C-nya berapa, Syah? 8. C-nya 8. Ya. 8. Berarti masukkan menjadi 2 kuadrat min 4 kali 8. kali min 1 kali 8. Jadi min 4 tambah dengan 32. Hasilnya 36. 36. Kalau 36 berarti lebih apa sama dengan apa kurang dari 0? 0, Bu. Lebih dari 0 berarti grafiknya Memotong sumbu X di 2. ya, memotong sumbu X di 2 titik. Ya, yang lain siapa mau jawab? Berikutnya menentukan tipe sumbu X. Yuk, siapa mau jawab? Yang lain? Nanti nggak bisa dibenarkan di sini, kan sama. Tipe sumbu X diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Yuk, siapa yuk? Lanjut. Yang lain?
Siapa ini? Najwa. Iya, Bu. Yuk jawab Najwa. Y sama fx-nya langsung ganti Y aja. Y sama dengan Y sama dengan 0 kuadrat min X kuadrat. Tulis dulu. Soalnya dulu. Plus 2X plus 8. Nah, yang diganti 0 siapa? X. Ini kan benar nulis. Kan kita mau ngitung tipot sumbu X. Berarti yang diganti 0 adalah lawannya, kebalikannya. Berarti Y-nya diganti dengan 0. Ya. Ya, Bu. Nah, terus ini kan A-nya negatif. Nah, kalau A-nya negatif, ini susah nanti memfaktorkannya. Jadi, kalau nanti ketemu yang negatif gini lagi, diubah dulu. Ini kalikan min 1. Jadi, Y sama dengan min kali min. Plus. Min. Positif, terus min 2X, terus min 8. Ya. Nah, terus Y-nya diganti 0. Nah, A-nya berapa? 1. 1. B-nya? 2. Min 2. Min 2. C-nya? Min 8. Min 8. Tadi siapa namanya? Najwa. Ya. Nanti kita faktorkan. Nah, C-nya negatif 8 dan B-nya negatif 2. Berarti 8 itu 1 kali 8. 2 kali 4. Udah ya. Berarti yang bisa jadi 2 yang mana? 2 sama 4. Biar jadi min 2 negatifnya di mana? 4. Ya. 2 kali min 4 min 8, 2 kurangi 4 min 2. Maka ini jadi X plus apa min? Plus 2. Plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan? Min 2. Ya. Terus X? X min 4 sama dengan 0. X sama dengan? 4. Maka titik potongnya adalah berapa, berapa? X, Y. Min 2,4. Y-nya berapa tadi? Y-nya ini yang dikotai kan? 0. Nah, min 2,0 dan 4,0. Ya, gitu. Nah, ini yang benar maksud yang salah. Udah ngitung benar-benar tapi cuma masangkan titik salah, nanti nggak bentuk. Tuh. Terus berikutnya, titik potong sumbu X. Siapa mau jawab? Sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau nggak ada yang tunjuk, benar nunjuk. Siapa ini? Yohanes. Halo Yohanes. Oh, kemana ini? Aziz. Ya, Bu. Ya, dijawab ya, Aziz. Saya belum bisa, Bu. Kurang bisa, Bu. Enggak, udah ini dituntun makanya. Tadi kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 2X, bukan yang ini ya, jadi yang soal awal. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Nah, X-nya diganti dengan 0. Semua X diganti dengan 0, yang lain tetap. Berarti jadi bagaimana, Yis? Y sama dengan min X-nya diganti berapa tadi? 0. Nah, berarti min 0 kuadrat, gitu kan? Terus? Ikuti atasnya. Yang keras lagi, benar nggak dengar? Plus 2 kali plus 8. Nah, maka Y sama dengan 0. 0 nggak usah tulis, berarti tinggal berapa? 2.
2 kali 0 berapa? 0. Jadi tinggal 8. Nah, iya, tinggal 8. Maka tipotnya X, Y, berapa koma berapa? X-nya tadi berapa? 0. 0,8. 0,8. Iya, gitu. Nah, ini Bu Nur hapus. Ya. Ini Bu Nur hapus. Tadi memang caranya sebenarnya kayak gitu. Kalau mau lebih cepat, ini kan X-nya diganti 0 toh. Ya, berarti yang ada X-nya tuh nanti hasilnya pasti 0, coret aja. Nah, maka otomatis Y sama dengan 8. Ya, jadi nggak usah habis ke waktu ngitung yang 000 itu. Itu bisa dipahami? Yang lain? Oke. Lanjut. Sama. Persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Siapa yang mau jawab? Tinggal masukkan angkanya. L Sirazi. Ayo, ini tak tulis namanya ini masuk dulu. Ini tadi siapa ya? Tadi yang titik potong sumbunya siapa yang jawab? Aziz. Saya, Bu. Aziz. Yuk, siapa mau jawab? Elsi Razi, mana Elsi Razi? Elsi Razi? Erik? Iya, Bu. Oh iya, Elsi Razi yuk dijawab yuk. Min B per 2A, berarti min B-nya tadi berapa nih? Lihat soalnya. Nah, B-nya berapa? B-nya berapa? Nah, ini lihat tinggal soal gitu. Udah ada tulisannya kan? B-nya berapa? Tuh. Elsi Razi mana Elsi Razi? Oke, ganti yang lain. Erika. Fias, Fredrina, ini biasanya jawab Fredrina. Mana Fredrina? Bu. Ya dijawab ya Fredrina. B-nya berapa Fredrina? B-nya berapa? B-nya 2. A-nya? A-nya 1, min 1. Nah, udah kita masukkan. Berarti min B-nya tadi berapa? 2 kan? B-nya 2. Per 2, A-nya tadi? Min 1. Nah, berarti menjadi min 2 per berapa bawahnya? Min 2 per 2 kali min 1 di 2 kali min 1? Min 2. Nah, min 2 bagi min 2 berapa? 1. Nah, gitu gampang kan? Gampang dituntun. Fredrina. Ya. Terus terakhir menghitung titik puncak. Titik puncak itu XP, YP. Nah, XP itu tadi min B per 2A. YP itu D per min 4A. Berarti B min 2A kan tadi sudah kita hitung. Ketemu berapa anak-anak? 1, Bu. 1 ya, masukin. Nah, D itu, kita hitung YP ya. D itu tadi sudah kita hitung. D tadi berapa D? Nah, D-nya 36 kan. Jadi tinggal masukkan 36 per min 4, A-nya tadi 1. min 1. Nanti 36 per 4, hasilnya 9. Nah, titik puncaknya berarti 1,9. Lalu kita gambar. Titik yang pertama tadi min 2,0 dan 4,0, berarti di sumbu apa?
Disumbu X, Bu. Min 2,0 sama 4,0 disumbu X. Nah, ini. Lalu berikutnya ada 0,8 disumbu Y. disumbu Y. Terus titik puncaknya 1,9. Nah, puncaknya di atas. Berarti jalannya dari bawah atau dari atas menuju puncak. Berarti Dari bawah. dari bawah. Nah, gitu. Nah, grafiknya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada bedanya dikit. Yang ketiga kita hitung diskriminannya dulu. Siapa lagi mau jawab? Saya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Siapa lagi guys ya? Ya, Za, A-nya berapa? hanya 1, Bu. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 5. Jadi ini Min 2 kuadrat, min 4, 1 kali hasilnya 4 kurangi hasilnya min 16. Nah, min 16 itu berarti D kurang dari 0, Bu. Nah, berarti kesimpulannya grafiknya Parabolanya tidak menyinggung, tidak memotong atau menyinggung gitu ya. Berarti nanti grafiknya gantung. Berarti ini misalnya sumbu X, berarti dia grafiknya gantung gini. Nah, sekarang titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X diperoleh jika apanya yang 0 tadi? Y-nya yang 0, Bu. Nah, Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Menjadi apa? Yuk dijawab yuk. Kita sudah bahas 2 soal kan. Sama ini. Y-nya diganti berapa tadi? 0 sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Nah, pokoknya kalau bentuknya udah kayak gini, berarti kita jalannya difaktorkan. Oh, berarti kalau nyari tipot X itu pasti difaktorkan gitu ya. A-nya berapa ini? 1. hanya 1. Nah, B-nya? Min 2. Nah, Min C-nya? 2. 5. 5. Nah, kita faktorkan. C sama dengan 5, B-nya min 2. Nah, 5 itu berapa kali berapa? 5 kali 1. 1 kali 5. Nah, sekarang 1 dan 5 kalau dijumlahkan bisa jadi 2 enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, maka dia tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan ya udah biarin, jangan pakai rumus ABC apa kuadrat sempurna, habisin waktu, tinggal. Berarti kalau nggak bisa difaktorkan dia nggak punya tipot X gitu. Nah, bedanya di sini tadi. Nah, sekarang kalau tipot Y. Tipot Y itu apanya yang 0? X-nya 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Nah, kalau X-nya 0, tadi langsung coret aja. Berarti siapa yang dicoret? X. X kuadrat sama min 2X. Ya, yang mengandung X coret. Berarti tinggal Y sama dengan 5. 5. Maka tipotnya berapa koma berapa?
5,0. 0,5. 0,5. Gitu, itu yang hati-hati. 0,5. Sekarang persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya berapa? Min 2, Bu. Min 2 per 2 kali 1. 1. Hasilnya 2 per 2. 2 Nah, 2 kan hasilnya 1. Nah, terakhir titik puncak. Titik puncak tadi XP, YP. XP-nya ambil dari mana tadi? Dari persamaan sumbu simetri. Nah, berarti XP-nya berapa? 1 ya. YP-nya dirumusnya D per min 4. D-nya tadi ketemu berapa? Min 16. Min 16. Min 16 per min 4 hanya 1. 1. Berarti min 16 bagi min 4? 4. 4. Nah, maka temunya titik puncaknya 1,4. Tinggal digambar. Ya. Titik yang pertama tadi nggak punya tripod X ya. Nah, berarti kita cuma punya 2 titik. 0,5 dan 1,4. 0,5 di sumbu X apa Y? Y. Y. Terus 1,4. Nah, ini yang tadi benar maksud nih. Ini kan cuma 2 titik. Kalau kamu nggak memperhatikan puncaknya, gambarnya bisa terjadi 2 kemungkinan. Kemungkinannya menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Nah, ini puncaknya yang 1,4 kan. Berarti kan puncaknya di bawah. Berarti jalannya dari mana? Dari atas ke bawah. Nah, dari atas tuh kan kita cuma gini. Nah, karena bentuknya parabola ya balikkan lagi ke atas. Nah, gini. Berarti sesuai diskriminan tadi kan, tidak memotong atau menyinggung. Nah, gini. Karena kan A-nya 1. A-nya lebih dari 0, berarti kan menghadap ke atas kemarin. Kalau A-nya kurang dari 0, menghadap ke bawah. Gitu. Bisa dipahami? Maka puncaknya ditulis. Nah, yang nomor 4 itu nanti nyoba sendiri sama. Bedanya pokoknya kalau soalnya negatif, X kuadratnya, berarti pas mencari tipotnya X itu diubah dulu jadi positif. Kalikan min 1 biar saat memfaktorkan itu gampang. Oh, ini plus min tuh ini berarti jadi min ya, plusnya hilang. Seperti ini. Ini kalau gambar terus. Kalau kita ketemu soal, tidak selalu suruh gambar gitu. Kalau suruh gambar penuh, pasti soalnya diuraian kan. Kalau soalnya di pilihan ganda, itu nggak mungkin suruh gambar penuh. Jadi paling yang ditanyakan cuma salah satu misalkan. Misalkan soal nomor 4 ini. Fx sama dengan min x kuadrat min 6x min 9 gitu. Nah, terus cuma disuruh menentukan. Nah, misalkan ada satu soal. Sumbu persamaan sumbu simetrinya adalah titik-titik. Nah, gitu. Jadi cuma satu pertanyaan. Kalau keluar di pilihan ganda pasti munculnya satu-satu itu. Jadi kamu harus tahu rumusnya yang dipakai apa. Nah, kalau persamaan sumbu simetri berarti kita pakai rumus apa? Min B per 2A. Nah,
X sama dengan min B per 2. Ini benar nggak bahas, ini cuma ngasih rumusnya apa gitu ya. X sama dengan min B per 2. Nah, kalau misalkan nanti yang ditanya tentukan nilai maksimum, kalau di bawah berarti nilai minimum. Nah, kalau minimum pakai rumus apa? Nilai minimum itu pakai rumus Y. Nah, Y puncak itu. Berarti Y sama dengan D per min 4A. Kalau ditanya titik puncak atau titik balik, nah, berarti rumusnya apa? Ya gabungannya dua itu titik puncak. Titik puncak kan XP YP kan. Berarti min B per 2A, D per min 4A. Bunu cuma ngasihkan, kalau ditanya ini rumusnya ini gitu aja. Nomor 4, kalau misal ditanya titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu tadi apanya yang 0? Y-nya Bu yang 0. Nah, Y-nya yang 0. Terus setelah itu diapakan? Ya, difaktorkan gitu ya. Terus yang kelima, kalau ditanya titik potong sumbu Y, berarti apanya yang 0? X-nya. Nah, X-nya sama dengan 0. Atau kalau dihitung secara langsung, akan ketemu Y sama dengan C, Bu. C. Nah, kan tadi kan yang ada X-nya dicoret kan, berarti tinggal konstantanya gitu. Yang keenam, kalau ditanya ini pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu kita kemarin ketemunya di soal yang tabel. Pembuat nol fungsi itu kan yang nempel di sumbu X kan ya, itu ya kemarin ya. Iya. Masih ingat ya. Sekarang kalau nggak ada tabelnya, terus nanti nggak ada grafiknya, menentukan pembuat nol fungsinya bagaimana? Y-nya sama dengan 0, Bu. Ya, jadi pembuat nol fungsi itu dengan titik potong sumbu X ini sama caranya. Nah, gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 0, terus nanti difaktorkan. Gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya optionnya. Kalau titik potong kan bunyinya jelas titik. Nah, berarti nanti misal jawabannya adalah, misalkan kita difaktorkan ketemu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 gitu. Berarti jawabannya adalah 3,0 dan min 2,0. Tapi kalau pembuat nol fungsi, misalkan X-nya ketemu 3 dan X-nya ketemu min 2, ya ini yang jadi jawabannya. Nggak dibuat kurung-kurung, nggak dibuat titik seperti itu. Paham? Paham. Paham, Bu. Nah, jadi cuma Paham, seputar Bu. itu yang ditanyakan. Ya, kemudian sekalian materi kita selesai sebenarnya. Sebenarnya masih ada menyusun persamaan kuadrat. Nanti kita bahas minggu depan. Itu nggak keluar. Pokoknya Bunda bahas yang keluar dulu ya. Karena yang bikin soal Pak Hedi, Bunda menyesuaikan Pak Hedi. Yang lain Pak Hedi. Terus gini, ada grafik seperti ini misal. X ini Y. Terus gambarnya misalkan seperti ini. Tentukan A, B, C, D. D-nya D besar. Kalau kemarin Bu Nur kayaknya ngajarnya apa? Nggak ada B-nya ya. A, C, D. Nah,
A itu lihatnya dari mana? A itu lihatnya dari menghadapnya. A itu kalau menghadap ke atas, Lebih dari berarti A-nya lebih dari 0. Kalau menghadap ke bawah, kurang dari A-nya kurang dari 0. Berarti ini A-nya bagaimana? A-nya kurang dari 0. Nih ya. Paham sampai sini? Terus sekarang B-nya. Nah, B itu benar belum ngajari. B, menentukan B itu tergantung dengan A. Nah, jika A dan B tandanya sama, berarti posisinya dia di kiri sumbu Y. Ini berarti posisi apanya yang di kiri? Puncaknya. Puncaknya di kiri sumbu Y. Kalau A dan B tandanya tidak sama, berarti puncaknya di kanan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat soal itu puncaknya di kiri apa di kanan? kiri, Bu. Di kiri. Nah, berarti kalau di kiri A dan B tandanya sama. Nah, berarti kalau tadi A-nya ketemu kurang dari 0, berarti B-nya juga kurang dari 0 gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, jadi menentukan A dulu baru bisa menentukan B gitu ya. Kalau menentukan ini ya, kalau menentukan C itu lihat dari mananya kemarin? Dari Y-nya, Bu. Nah, dari sumbu Y-nya. Menentukan C itu lihat sumbu Y. Nah, berarti kalau melalui Y positif, berarti C-nya Positif, Bu. lebih dari 0. Nah, kalau melalui 0,0, berarti C-nya sama dengan 0. Kalau melalui Y negatif, berarti C-nya Kurang dari 0. kurang dari 0. Sekarang lihat grafiknya. Kalau ini berarti melalui Y positif apa negatif apa 0,0. Lihat sumbu Y-nya tuh. Y positif. Nah, ini kan di atasnya 0 ini berarti dia Y positif. Berarti C-nya Positif, lebih dari 0. lebih dari 0. Nah, jadi itu tuh grafiknya nggak ada apa-apanya, tapi kamu suruh menganalisa seperti itu. C-nya lebih dari 0. Sekarang kalau menentukan diskriminan. Menentukan diskriminan lihat dari apa? Dia menyinggung atau tidak sumbu Nah, lihatnya sumbu X-nya. Kalau menentukan D, berarti kita lihatnya sumbu X. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong sumbu X, Bu. Sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, berarti menyinggung sumbu X. Kalau D kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu
atau menyinggung sumbu X-nya. Berarti soal itu D-nya apa? D-nya lebih dari 0, Bu. Nah, karena ini memotong ya, memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya lebih dari 0. Ya, kurang lebih itu. Dia mau ditanyakan besok minggu. Ya, besok minggu. Ada? Siapa yang mau tanya? Tanya dulu. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Besok minggu Bu Nur mau meet latihan BTS. Tidak wajib, tapi tidak akan Bu Nur record. Yang butuh. Ya, tidak Bu Nur record, tidak Bu Nur kirim filenya. Pokoknya ini nanti semua 4 kelas, ya 4 kelas mau meet jadi 1. Bisa enggak ya? Nanti tak bagikan link. Biar bener nggak capek ngomongnya. 4 kelas meet jadi 1. Pokoknya yang butuh aja silahkan masuk, yang nggak butuh ya udah. Terus nggak akan Bu Nur record, nggak akan Bu Nur share hasilnya apa, kamu nyatet sendiri. Kalau HP-nya ada aplikasi buat record ya silahkan di record. Kalau aplikasi record di HP ada, aplikasi record di laptop juga ada, pakai Bandicam nanti bisa. Cari aja dulu, kalau pokoknya sesuai kebutuhanmu gitu ya. Nanti kita bahas latihan soal dari bab 1 sampai bab 2 kayak gitu. Jamnya kira-kira jam 3:30 sore. Nanti tak infokan di grup gitu ya. Setelah ini masih 45 menit. Setelah ini ada yang mau tanya nggak? Tadi kita sebenarnya nggak ada apa nggak ada? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Ya. Benar. Ada materi berikutnya. Tak. Ini dulu. Kok malah cirikan itu? Kalau bahas yang berikutnya nggak selesai, kita bahas besok minggu depan aja ya. Jadi ini kamu nyoba yang soal nomor 4, terus nanti dikirim ke Teams, tak buatkan kolomnya ya. Udah itu aja. Sudah ada yang mau tanya nggak sebelum diakhiri? Tidak ada, Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan bisa live.